Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman kelas 2C? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui dalil akli. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung kita mulai pembelajarannya, yakni mengenal Allah pencipta makhluk. Nah, mengenal Allah pencipta makhluk berarti kita mempercayai atau mentadzaburi hal-hal yang memang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi, hal-hal yang memang ada di sekitar kita, baik itu benda, manusia, itu tidak ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakan. Nah, sekarang perhatikan di sekeliling kalian. Ada meja, kemudian kursi, lalu lemari. Apakah benda itu ada dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Pasti ada yang menciptakan. Jadi benda itu tidak ujuk-ujuk ada, teman-teman. Jadi ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya manusia. Meja, kursi, lemari yang membuat manusia. Lalu perhatikan diri kalian. Apakah kalian ada dengan sendirinya? Oh, tentu saja tidak. Karena kalian ada karena ada ayah dan ada bunda. Ayah dan bunda ada karena ada nenek dan ada kakek. Nah, manusia itu ada karena siapa? Ya karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Asmaul Husna ada kata-kata Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta. Jadi Allah itu Maha Pencipta seluruh alam, baik itu diri kalian, lalu benda, lalu makhluk hidup, lalu seperti tumbuh-tumbuhan ya teman-teman, tumbuh-tumbuhan, hewan, lalu semuanya, seluruh alam ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada manusia terus tiba-tiba datang atau lahir gitu, tiba-tiba lahir terus besar terus tua, itu tidak mungkin tiba-tiba ada dengan sendirinya. Tapi manusia itu lahir dari orang itu diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai di rahimnya, tanah dan sebagainya. Itu Allah yang menciptakan, teman-teman. Nah, di sini ada alam semesta beserta seluruh isinya, ada tidak dengan sendirinya? Tentu saja tidak, karena seluruh alam ini adalah Allah yang menciptakannya. Nah, Allah disebut Al-Khaliq yang berarti pencipta makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu disebut makhluk, teman-teman. Kalian, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk yang tampak oleh mata dan ada pula yang tidak tampak oleh mata atau gaib. Malaikat, jin, setan, itu juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh alam, seluruh makhluk, baik itu yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak tampak oleh mata, ataupun yang tampak oleh mata seperti kita, tumbuh-tumbuhan, manusia, benda, itu semuanya yang menciptakan Allah. Jadi tadi yang Bu Zulfa bilang, tidak mungkin orang itu tiba-tiba hadir tanpa ada yang menciptakan. Nah, kita lahir dari rahim ibu. Nah, dari rahim ibu dimulai dari kita ada di sel-sel rahim ibu itu semuanya Allah yang menciptakan. Kita lahir atau diciptakan dari segumpal darah yang memang ada di rahim ibu, lalu berkembang sehingga menjadi bayi yang nantinya akan dilahirkan. Itu semata-mata Allah yang menciptakan, teman-teman. Jadi tidak ada dengan sendirinya di dalam rahim. Oke.
semua atau seluruh alam. Jadi kita harus percaya kalau Allah itu memang ada, teman-teman. Allah itu memang ada dan Allah itu Maha Pencipta seluruh alam ini. Allah yang menciptakan. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut ya. Nah, Allah adalah zat yang tidak tampak. Lalu bagaimana kita mengakui adanya Allah? Nah, kalian pernah mendengar guru guntur? Apakah kalian mengetahui bentuk dan rupanya guntur itu? Ya, kalian hanya dapat mengetahui guntur itu lewat suaranya yang menggelegar. Berarti suatu yang ada itu belum tentu tampak oleh mata, teman-teman. Kalian dapat merasakan hembusan angin. Angin juga dapat merobohkan pohon-pohon dan bangunan. Sekarang kalian percaya bahwa angin itu ada meskipun tidak kelihatan? Ya, saya percaya, teman-teman percaya. Karena apa? Angin itu memang bisa dirasakan. Tanpa adanya angin, kita akan kepanasan. Misal kalau kita lagi kepanasan, kita menyalakan kipas angin. Lalu angin-angin yang memang sudah alami kita rasakan, memang sudah alami, benar-benar ada yang kita rasakan sendiri, itu semata-mata ya Allah yang menciptakan juga, teman-teman. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak tampak. Kita harus percaya karena adanya benda-benda, makhluk, itu semuanya Allah yang menciptakan. Allah itu Maha Pencipta, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bertanya Allah itu di mana, Allah itu ada nggak sih? Tidak usah, karena kita dengan melihat benda-benda di sekitar kita, dengan meyakini kita itu lahir dari rahim ibu, tidak semata-mata tiba-tiba ada, yaitu kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan makhluk hidup, menciptakan benda, menciptakan seluruhnya. Angin yang kita rasakan, hembusan angin yang gratis, itu semuanya semata-mata Allah yang menciptakan, teman-teman. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan memfasilitasi untuk kita semua. Jikalau kita setiap harinya membayar oksigen, tentu saja sangat mahal. Kita lihat di rumah sakit, tapi kita diberi oksigen gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus bersyukur. Nah, lihatlah alam semesta yang luas ini. Ada bulan, lalu matahari, bintang, ada gunung, laut, dan daratan. Apakah manusia mampu membuatnya? Wow, tentu saja tidak. Tidak mungkin kita bisa membuat lautan, gunung, daratan. Itu tidak mungkin, karena itu adalah hal-hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perhatikan matahari yang selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Bulan dan bumi mengelilingi matahari. Begitu juga planet-planet lainnya, terus berputar dan tidak saling bertabrakan. Semua tertib karena ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya, teman-teman? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar nih, misalkan di kelas, harus tertib, harus duduk yang rapi, tangan di atas meja. Siapa yang mengatur? Ya guru. Jadi segala sesuatu itu ada yang mengaturnya. Kalau kita hidup di dunia ini, teman-teman, harus sholat 5 waktu, harus berbakti kepada kedua orang tua, lalu harus menaati hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang baik, saling membantu sesama teman, saling membantu untuk orang yang lebih membutuhkan. Itu semata-mata adalah aturan atau hal-hal yang memang harus kita patuhi sebagai makhluk hidup di dunia. Itu, teman-teman. Jadi teman-teman, jikalau melihat temannya yang susah, kita bantu agar teman-teman tidak apa ya, tidak melakukan hal-hal yang memang tidak baik. Nah, percayalah tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, dan kerjakanlah seluruh perintahnya dan jauhi segala larangannya.
maka kita semua akan dicintai, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu wajib harus kita kerjakan, tidak boleh bolong-bolong salatnya teman-teman. Ya. Lalu menjauhi perintahnya. Jadi ketika ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dicintai. Makanya kita sebagai anak harus hormat, harus patuh, taat kepada orang tua. Kalau misalkan orang tuanya nyuruh, "Nak, tolong ibu belikan kue," langsung berangkat. Ya teman-teman, harus berbakti kepada kedua orang tua, lalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti puasa di bulan Ramadan, salat 5 waktu, baik itu ibadah ataupun perbuatan kepada sesama manusia, kita harus melakukannya itu dengan ikhlas, tidak boleh dengan tidak ikhlas. Lalu jangan lupa kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Bu Zulfa sampaikan. Teman-teman disimak videonya, materinya diperhatikan baik-baik tentang mengenal Allah melalui dalil akli, atau mengenal Allah dengan benda-benda nyata yang memang ada dan kita lihat, baik itu benda, makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, serta meyakini adanya hal-hal benda atau gaib yang memang Allah ciptakan seperti malaikat, jin, dan setan. Cukup sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.